Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafrais Ramadan dengan NPM 221506112 selaku moderator dari kelompok 3 yang akan membahas tentang penggunaan partikel, kaidah singkatan dan akronim, serta angka dan bilangan. Next slide. Sebelumnya, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Saya Taufik, saya Taufik Kusumowibowo, NPM 2215061064. Nama saya Andika Widiantara, NPM 2215061052. Saya Novia Fitriana Huda, NPM 2215061024. Saya Rio Andrew Humadi, NPM 2215061084. Baiklah, di sini ada penjelasan tentang penggunaan partikel yang akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Kepada beliau, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan partikel. Partikel adalah partikel adalah satuan bahasa yang hanya berfungsi memberikan penegasan makna pada unsur bahasa yang diiringinya. Partikel meliputi data yang tidak tertakluk pada perubahan bentuk dan hanya berfungsi menampilkan unsur yang diiringinya. Ada beberapa macam partikel, yakni partikel lah, ka, ta, pun, dan per. Untuk partikel lah, ka, dan ta merupakan kelitika melekat pada kata yang diikutinya, sehingga ditulis serangkai. Sedangkan partikel pun merupakan kata yang dapat ditulis serangkai dan terpisah. Dan partikel per penulisannya dipisah. Partikel tersebut ada yang sebagai penegas, tetapi ada juga yang ada ada pula yang tidak menjadi sebagai penegas. Selanjutnya pada partikel lah. Partikel lah berbentuk kelitika yang dipakai dalam kalimat imperatif atau kalimat deklaratif. Contohnya, pergilah atau makanlah, dialah. Yang kedua, partikel kah. Jika kalimat berita ditambahkan oleh partikel kah, maka kalimat tersebut menjadi kalimat tanya. Sedangkan partikel kah bila melekat pada kata ganti tanya sebenarnya bersifat mana suka yang menjadikan kalimat lebih formal dan sedikit lebih halus. Contohnya, kemarinkah dia datang? Apakah yang sedang terjadi? Selanjutnya ada partikel kah. Selanjutnya partikel pun. Partikel pun banyak ditemukan dalam kalimat deklaratif. Partikel pun dalam penulisannya dengan serangkai dan Ada yang ada pula yang terpisah. Partikel pun yang terpisah mengikuti kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Sedangkan partikel pun yang serangkai dipakai untuk kata penghubung. Misalnya adapun, andaipun, ataupun bagaimanapun, dan lain-lain. Contoh pemakaiannya, bukan hanya para guru, para siswa maupun siswi ikut bergotong royong membersihkan halaman sekolah. Selanjutnya ada partikel per. Partikel per ada beberapa partikel per berarti mulai, demi, dan tiap yang ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului untuk mengikutinya atau mengikutinya. Contohnya, ketika antrian panjang menuju loket kebun binatang, para pengunjung masuk satu per satu dan harga gula per kilogram. Selanjutnya, analisis penggunaan partikel dari skripsi yang kami bahas, yang kami teliti. Dalam skripsi yang kami teliti terdapat kesalahan penggunaan partikel per.
yaitu pada kata satu persatu yang seharusnya ditulis terpisah menjadi satu persatu. Pada skripsi yang kami teliti tidak memiliki kesalahan pada penulisan partikel lah. Tetapi di sini kami mencantumkan contoh penggunaan partikel lah pada skripsi yang kami teliti, yaitu pada kalimat, "Wahai umat manusia, perolehlah kekayaan dengan 100 tanganmu." Begitupun pada penggunaan partikel kah dan partikel pun, pada skripsi yang kami teliti tidak memiliki kesalahan dalam penulisannya. Tapi kami di sini menyantumkan beberapa contoh dalam penggunaan partikel K dan partikel pun. Pada partikel K, contohnya itu tahap selanjutnya merupakan tahap testing yang dilakukan untuk menguji apakah fitur yang dibuat pada aplikasi berjalan dengan baik. Dan contoh penggunaan partikel pun pada skripsi yang kami teliti yaitu penelitian ini dilakukan secara tim, di mana setiap orang memiliki perannya masing-masing. Meskipun penelitian ini berfokus pada pada aplikasi Android, namun data untuk pengembangan aplikasi disediakan oleh API. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk Andika. Selanjutnya adalah tentang pembahasan tentang kaidah singkatan dan akronim yang akan dibahas oleh salah satu teman kelompok saya. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kaidah singkatan dan akronim. Singkatan sendiri merupakan bentuk yang dipendekkan yang terdiri dari satu huruf atau lebih. Kependekan kata atau singkatan muncul di latar belakang ketika pikiran berjalan lebih cepat dari pembuatan menulis seseorang atau bicara seorang narasumber lebih cepat daripada proses pencatatan seorang penulis. Singkatan sendiri memiliki beberapa kaidah, yaitu yang pertama, singkatan ditulis menggunakan huruf kapital diikuti dengan titik di setiap huruf singkatannya. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan atau pangkat ditulis menggunakan huruf kapital atau besar, diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan atau huruf tersebut. Contohnya sebagai berikut. A.H. Nasution yang berarti Abdul Haris Nasution, H. Hamid yang berarti Haji Hamid. Yang kedua, singkatan ditulis menggunakan huruf kapital tanpa disertai titik setelahnya. Singkatan yang terdiri dari awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa diikuti tanda titik. Misalnya UGM, Universitas Gadjah Mada, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lain-lain. Next slide. Kemudian deskripsi yang telah kami analisis, kami tidak menemukan kesalahan penggunaan dalam singkatan itu sendiri. Jadi saat ini kami akan mencantumkan penggunaan singkatan pada deskripsi tersebut. Yang pertama, dekan Fakultas Teknik Lampung yaitu Bapak kita juga menganalisis yaitu penggunaan singkatan lembaga dan pada
Rio, maaf, sepertinya koneksi Anda terputus. Baiklah, mungkin koneksi dari Rio terputus. Kita ulang lagi atau gimana? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis penggunaan singkatan nama dan gelar. Karena pada skripsi tidak kami temui kesalahan pada penggunaan singkatan dan akronim, singkatan. Jadi di sini kami memiliki contoh dari penggunaan singkatan nama dan gelar, yaitu ada ST, MSC, lalu ada STMT, lalu ada singkatan nama lembaga dan organisasi, yaitu ada SD yang merupakan singkatan dari sekolah dasar, SMP yang merupakan singkatan dari sekolah menengah pertama, lalu ada SMA yang merupakan singkatan dari sekolah menengah atas. Lanjut slide. Di sini juga kami menemukan singkatan dari istilah asing, yaitu ada GPS yang merupakan Global Position System, lalu ada APA yang merupakan singkatan dari Application Programming Interface, lalu ada IoT yang merupakan singkatan dari Internet of Things. Next slide. Mungkin buat akronim bisa saya kembalikan kepada Rio untuk menjelaskan. Pada Rio, saya persilakan. Atau mungkin untuk Novia. Ya, terima kasih kepada Syefara telah mengizinkan saya berbicara. Di sini saya akan menjelaskan tentang akronim. Akronim adalah singkatan berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlukan sebagai kata. Macam-macam akronim dan kaidah penulisannya sebagai berikut. Akronim nama dari yang merupakan gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Misalnya STAKN, Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri. STAHN, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri. Akronim nama diri berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf kapital pada huruf pertama. Misalnya Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Akmil, Akademi Militer, Akabri, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pemkab, Pemerintahan Kabupaten, dan Pemda Pemerintahan Daerah. Akronim yang bukan nama diri berupa gabungan huruf, suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Misalnya pemilu, pemilihan umum, radar, radio detecting and ranging, rudal, peluru kendali, tilang, bukti pelanggaran. Next slide. Karena pada skripsi yang kami analisis tidak ditemukan kesalahan, di sini saya akan menjelaskan tentang contohnya. Yang pertama yaitu ponsel. Ponsel adalah akronim dari telepon seluler. Yang kedua yaitu ada Votek Teknika. Votek Teknika adalah akronim dari Vocational Teknik Elektro dan Informatika. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Novia. Selanjutnya ada penjelasan untuk penggunaan angka serta bilangan.
Mungkin ini bakal dijelasin sama Taufik. Kepada Taufik saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan angka serta bilangan. Angka adalah simbol digit atau beberapa digit yang digunakan untuk melambangkan suatu bilangan. Angka dalam bahasa Inggris disebut dengan numeral, sedangkan digit adalah suatu simbol yang dapat digunakan untuk membuat angka. Digit berbentuk sebuah simbol khusus penulisan huruf atau tipografi. Angka yang digunakan sekarang yaitu angka Arab Barat dan angka Romawi. Selanjutnya bilangan adalah ekspresi matematika yang telah didefinisikan dan digunakan untuk melakukan perhitungan. Bilangan dalam bahasa Inggris disebut dengan number, yang artinya jumlah yang disebutkan. Bilangan memberi nilai jumlah terhadap sesuatu yang dihitung. Lalu angka digunakan untuk memberikan simbol terhadap nilai tersebut berupa satu atau beberapa digit. Next. Berikut adalah aturan penulisan angka dan bilangan sesuai dengan UEBI. Yang pertama, cara penulisan angka Arab atau angka Romawi. Sistem penulisan angka Romawi didasarkan pada sistem pengulangan, penjumlahan, serta pengurangan. Sedangkan untuk membacanya dimulai dari kiri ke kanan. Angka Romawi biasa digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor. Yang kedua, tentang penulisan angka. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Contohnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Next. Yang ketiga, tentang penulisan bilangan. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Contohnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Penulisan bilangan dengan huruf dibagi menjadi dua kategori, yaitu bilangan utuh dan bilangan pecahan. Penulisannya dilakukan dengan cara yang pertama bilangan utuh. Contoh penulisannya adalah 12, 30, ditulis dengan menggunakan angka. Yang kedua itu bilangan pecahan, contohnya setengah atau seperdua. Ditulisnya menggunakan 1 garis miring 2. Next. Berikut adalah analisis penggunaan angka dan bilangan dari skripsi yang telah kami analisis. Yang pertama, terdapat kesalahan pada penulisan angka 26.8 menit. Seharusnya ditulisnya menggunakan 26,8 menit, bukan 26.8 menit. Yang kedua, angka 36,9% itu harusnya ditulis menggunakan angka 36,9%. Baik, terima kasih buat Taufik. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok 3. Lebih atau kurang saya mohon maaf. Kepada semuanya kami mohon ampun. Kita akhiri.